Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur dengan mengikuti firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Anda ingin ditambah nikmatnya oleh Allah? Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah rezeki adalah masalah yang sangat menarik untuk kita kaji, untuk kita bahas bersama-sama. Terlebih lagi sahabat, pada era yang sekarang ini, era new normal ini, memang tidak semua lini usaha, lini bidang kehidupan langsung bisa normal seperti sebelum corona. Walhasil, mungkin kita tetap merasa kesulitan, penghasilan kita tidak sebesar sebelum corona, usaha kita tidak selancar sebelum corona, ataupun kita juga tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang maksimal sesuai dengan yang kita dapatkan sebelum corona. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, padahal yang namanya kebutuhan rumah tangga itu harus terus berjalan. Dapur kita harus mengepul terus. Kebutuhan anak kita juga harus kita penuhi. Nah, sahabat Taman Surga, belum lagi kalau kita yang memiliki tanggungan. Hutang itu harus dibayar. Cicilan hutang yang sudah menunggu semakin lama bisa mencekik kita kalau tidak segera diselesaikan. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ketika pikiran kita sudah mentok, ketika usaha dunia yang kita lakukan sepertinya sudah tidak berpengaruh signifikan, maka kita harus mengakui, kita harus kembali kepada caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Mari sahabat, luaskan rezekimu dengan sholawat. Perbanyak baca sholawat mulai sekarang, rutinkan membaca sholawat. Sebelum kerja, sholawat. Di tempat kerja, sholawat. Pulang kerja, sholawat. Di rumah, sholawat. Di perjalanan, sholawat. Di kendaraan, sholawat. Sambil mau tidur, sholawatan dulu. Bangun tidur, sholawatan, begitu sahabat. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita alhamdulillah telah sampai kepada hari yang ke-26 dari gerakan Ayo Membaca Sholawat Jibril minimal 1000 kali selama 30 hari. Silahkan kepada sahabat yang telah mengikuti gerakan ini, bisa langsung melaporkan jumlah sholawat yang sudah dibaca pada hari yang ke-26 ini, dengan cara yang pertama menuliskan jumlah sholawatnya pada kolom komentar. Yang kedua, jangan lupa bagikan kisah pengalaman Anda dalam membaca sholawat. Keajaiban sholawat itu bukan tentu hanya berupa uang, tetapi bisa berupa kesehatan, keselamatan, kesempatan, nasib yang baik, kebaikan, dan sebagainya ya. Nah, dan yang ketiga jangan lupa sahabat untuk saling mendoakan satu sama lainnya
Semoga semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Apakah sholawat memang bisa meluaskan rezeki? Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya cerita, bukan hanya mendengarkan cerita orang lain, tetapi alhamdulillahirabbil alamin, saya sendiri telah mengalaminya, sahabat. Dan juga beberapa sahabat teman surga yang ada di channel YouTube ini juga alhamdulillah sudah pernah mengalami yang namanya keajaiban sholawat. Tentunya tetap dibutuhkan yang namanya kesabaran, keikhlasan, kesungguhan atau semangat mujahadah, dan tentu saja juga keistiqomahan atau kerutinan dalam membaca sholawat. Nah, sahabat taman surga, barang siapa yang ingin membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat, supaya kita menjadi bersemangat, mari bisa gabung di majelis channel YouTube Taman Surga. Kita membaca sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Atau bisa juga dibaca dengan cara seperti ini. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah, silahkan Anda bisa memilih cara yang pertama atau cara yang kedua dalam membacanya. Silahkan Anda baca sholawat ini minimal setiap hari 1000 kali. Kalau lebih sangat baik atau malah sangat diperbolehkan. Kalau kurang ya usahakan semaksimal Anda sebisanya berapa. Kemudian sahabat, bacalah sholat, dalam membaca sholawat ini boleh dibaca sekali langsung 1000 atau boleh dicicil, misalnya satu hari habis sholat 200 itu boleh, atau caranya yang lain boleh. Kemudian untuk membaca sholawat ini boleh dibaca sambil Anda di mana saja, sambil naik kendaraan, sambil menonton televisi, memegang laptop, memegang HP boleh, sambil ngomong putu juga boleh, ngomong anak juga boleh. Kecuali Anda tidak boleh membaca sholawat pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seperti di kamar mandi dan juga di WC ya. Tapi kalau untuk sahabat putri ya yang sedang haid tetap boleh insya Allah mengamalkan sholawat. Jadi meskipun sedang haid tetap silahkan perbanyak membaca sholawat. Malah kesempatan kita ketika kita nggak bisa melaksanakan ibadah sholat wajib, maka kita harus bisa menambah amalan kita. Gimana salah satunya? Memperbanyak sholawat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian nanti setiap hari carilah video kami tentang absen gerakan sholawat, kemudian absenlah pada kolom komentar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, merahmati kita, dan juga memberikan keberkahannya kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan maghfirahnya Allah, mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, banyak juga kisah pengalaman yang terjadi setelah mengamalkan sholawat, rezekinya menjadi lancar. Ada yang hatinya diberikan ketenangan, ketentraman, kebaikan. Ada yang hatinya kemudian diberikan rasa nyaman. Ada yang diberikannya balasannya bukan berbentuk uang tetapi berbentuk keselamatan. Ada juga yang diberikan manfaat sholawat itu bentuknya adalah kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Ini kadang-kadang tidak dilihat. Kita kemudian menjadi tertarik kepada majelis zikir, kita tertarik kepada para ulama, kita kemudian tertarik membaca Al-Quran, kita kemudian menjadi bersemangat dalam melaksanakan ibadah, kita menjadi semakin sregep mengutamakan waktu sholat. Seperti itu juga manfaat atau fadilah dari sholawat. Kadang bentuknya tidak berupa uang, tetapi ternyata kita diberikan hidayah menuju ke arah yang lebih baik oleh Allah. Dan itu lebih bermanfaat. Nah, bagi kita, karena Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Bisa jadi kita sekarang berdoanya minta lunas hutang, tetapi Allah melihat, kamu hutang saja nggak apa-apa, karena dengan hutang kamu akan semakin dekat kepada Allah. Tetapi sekarang yang lebih kamu butuhkan adalah kamu ini perlu memperbaiki diri. Yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran, sekarang sama Allah dikenalkan dengan Al-Quran, sehingga menjadi rutin membaca Al-Quran. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah,
Balasannya belum tentu berupa uang ya, bisa jadi hidayah dan sebagainya. Perbanyak sholawat, insya Allah hidup kita akan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rezekinya senantiasa diluaskan. Amin Allahumma amin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.